Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raditya Nugrowibowo, NIM H04218011. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari mata kuliah Dinamika Populasi Ikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang PowerPoint yang sudah saya buat yang sumbernya berasal dari jurnal yang berjudul yaitu Dinamika Populasi Ikan Swanggi atau nama latinnya Priacanthus thyamus di perairan Tangerang, Banten, yang ditulis oleh Prihartiningsih, Bambang Susadotomo, Muhammad Taufik. Ikan swanggi Priacanthus thyamus memiliki potensi besar dalam mendukung pemenuhan kebutuhan pangan. Menurut siswa kami dalam jurnalnya, dalam Prihartiningsih tahun 2013, ikan swanggi bukan merupakan hasil tangkapan utama, akan tetapi belakangan ini banyak ikan swanggi yang didaratkan di pelabuhan perikanan sebagai salah satu hasil tangkap yang bersifat komersial, serta menjadikan ikan swanggi sebagai komoditas ekspor. Menurut Powell, dalam jurnal Prihartiningsih tahun 2013, ikan swanggi memiliki nilai ekologis karena merupakan salah satu ikan karang yang berperan dalam struktur trofik. Ikan Priacinthadae merupakan ikan predator yang memakan zooplankton seperti udang-udangan yang berasal dari kelas Crustacea. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui pendugaan dinamika populasi, terutama pertumbuhan, umur, dan mortalitas ikan swanggi di perairan Tangerang dan sekitarnya yang merupakan bagian dari WPP, yaitu Wilayah Penangkapan Perikanan 712 yang berarea di Laut Jawa. Berdasarkan analisis secara analitik terhadap sejumlah data yang dikumpulkan. Bahan dan metodenya yaitu pengambilan contoh ikan swanggi dilakukan di tempat pendaratan ikan atau TPI Kronjo dan Sitius di Tangerang, Banten, mulai Januari hingga Desember 2012. Panjang dan berat individu ikan diperoleh dari hasil tangkapan jaring cantrang dengan mata jaring berukuran 1 inci. Jaring ini dioperasikan di perairan utara Jawa, khususnya di perairan Tangerang dan sekitarnya sampai kedalaman 30 meter. Analisis datanya yaitu yang pertama ada hubungan panjang bobot. Mengacu pada jurnal yang ditulis oleh Effendi tahun 1979 dengan rumus W sama dengan A dikali L besar kali B, di mana W itu sama dengan bobot, L sama dengan panjang, A yaitu intercept atau perpotongan kurva hubungan panjang bobot dengan sumbu Y, B yaitu kemiringan. B ini ada dua macam, yaitu jika H0 B sama dengan 3, hubungan panjang dan bobot adalah isometrik, dan jika H1 yaitu hubungan panjang dengan bobot adalah allometrik. Faktor kondisi yaitu dihitung menurut panjang dan berat ikan setelah pola pertumbuhan panjang diketahui. K sama dengan 102 W bagi L3. Pendugaan rata-rata panjang pertama kali tertangkap atau LC dan panjang pertama kali matang gonad LM. Perkiraan ukuran tangkapan pertama kurva berbentuk S diperoleh dengan memplot hubungan antara panjang ikan sumbu X dan jumlah ikan sumbu Y. Panjang pengambilan pertama adalah panjang, yaitu 50% pengambilan pertama dihitung dengan persamaan sebagai berikut, di mana SL sama dengan kurva logistik, S1 sama dengan A, S2 sama dengan B. S1 dan S2 yaitu konstanta pada rumus kurva logistik. Pendugaan panjang pertama kali matang gonad atau length at the first maturity dilakukan sesuai dengan prosedur penghitungan yang dilakukan oleh UDUPA pada jurnalnya tahun 1986 melalui rumus M sama dengan X K ditambah X dibagi 2 dikurangi dalam kurung X dikali sigma P, di mana M log ukuran ikan saat pertama matang gonad, XK merupakan log ukuran ikan di mana 100% ikan sampel sudah matang. X sama dengan selang log ukuran
dan PI yaitu proporsi ikan matang pada kelompok KI. Estimasi parameter pertumbuhan. Penentuan kelompok besar menggunakan metode Bhattacharya dalam perangkat lunak yang bernama VISAT dengan menggunakan metode ELEPHANT, Electron Length Frequency Analysis. I dan Gulan-Holt digunakan untuk memperkirakan koefisien pertumbuhan L dan K, dan TO diperoleh dengan persamaan Pauli pada jurnalnya yang tahun 1983. Ketiganya merupakan estimasi parameter pertumbuhan dan dimasukkan dalam model pertumbuhan Bartalantvi. Budidaya ikan suwangi menggunakan rumus Van Bartalantvi dalam jurnalnya Spare dan Venema tahun 1999. Yaitu rumusnya sebagai berikut: LT sama dengan L tanda hingga kurangin I sama dengan E. Di sini dapat dijelaskan bahwa LT sama dengan ukuran panjang ikan pada saat umur T, L panjang maksimum ikan dapat dicapai, LTO umur ikan teotritis pada saat panjangnya 0 cm. K yaitu koefisien pertumbuhan. Mortalitas merupakan suatu kegiatan perikanan tangkap yang sangat penting untuk menganalisis dinamika populasi atau stok ikan. Mortalitas dapat dibedakan menjadi dua, yaitu mortalitas alami M dan mortalitas karena penangkapannya. Menurut Spare dan Venema dalam jurnal Priatiningsih tahun 2013, angka kematian total atau mortalitas dapat diperkirakan dengan perubahan kelimpahan kelompok usia dan analisis kurva penangkapan menggunakan data frekuensi panjang dan menggunakan rumus Z sama dengan M tambah F. Mortalitas alami diduga dengan metode persamaan empiris Pauli pada jurnalnya tahun 1983 dengan rumus ln M sama dengan minus 0,152 dikurangi 0,279 ln L plus 0,0543 dikali lnk plus 0,463 kali lnt. Hasil pembahasannya yaitu pada hubungan panjang dan bobot, pengukuran individu ikan suwangi atau Priacanthus thyanus sebanyak 3,814 di perairan Tangerang, Banten. Diperoleh sebaran panjang cagak pada kisaran 11,3 hingga 31,0 cm FL dengan rata-rata FL 20,7 cm dan berat pada kisaran 32,0 hingga 228,0 gram dengan rata-rata 110,5 gram. Persamaan panjang bobot ikan suwangi bagi kelamin jantan adalah W sama dengan 0,074 L2 400,467 dan kelamin betina adalah W sama dengan 0,126 L2, 286 dengan nilai koefisien korelasi atau R masing-masing 0,912 dan 0,847. Angka tersebut dapat dilihat pada grafik yang ada di bawah ini. Faktor kondisi. Faktor kondisi adalah suatu keadaan kemontokan ikan. Statement ini dicetuskan yaitu oleh Effendi dalam jurnalnya tahun 1979. Nilai faktor kondisi ikan suwangi berkisar antara 1,14 hingga 1,49 dengan rata-rata 1,26. Nilai minimum adalah 1,14 pada bulan Oktober dan terbesar di bulan Januari yaitu 1,49. Mengacu pada Effendi 1997, hasil ini menunjukkan bahwa ikan suwangi masih berada pada ambang batas dalam kondisi baik dan memiliki kisaran nilai K antara 1 hingga 3. Penentuan faktor kondisi dilakukan untuk mendeteksi perubahan yang terjadi secara mendadak di suatu perairan yang mempengaruhi kondisi ikan. Nilai faktor kondisi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ikan suwangi rata-rata memiliki kondisi yang baik, K sama dengan 1,26.
Perkiraan perubahan bulanan dalam nilai faktor kondisi pada perubahan musim di perairan Banten, di mana musim pada bulan Januari berlangsung, ikan harus beradaptasi dengan kondisi yang berubah dan banyak mempengaruhi suplai makanan. Tingginya nilai faktor kondisi pada bulan Januari dianggap sebagai musim bertelur atau pemijahan ikan yang ditentukan oleh tingkat kematangan gonad 3 pada bulan tersebut dan didapatkan lebih banyak. Menurut model pertumbuhan von Batalanffy, koefisien pertumbuhan atau K adalah 0,91 tahun. Nilai asimlotik atau length adalah 32,34 cm dan estimasi umur teoritis saat panjang ikan 0 atau T0 berjangka waktu 0,14 tahun. Sehingga di perairan Tangerang, Banten, persamaan pertumbuhan ikan suwangi adalah LT sama dengan 32,34. Nilai mortalitas alami ikan suwangi pada suhu air 29 derajat di perairan Banten adalah 1,67 tahun per acanthus. Perkiraan ukuran rata-rata ikan suwangi pertama matang gonad di perairan Tangerang, Banten, tepatnya di panjang 16,03 cm ini berbeda dengan hasil penelitian Shivakami dan kawan-kawan. Dalam genusnya ini, yaitu Parajanthus hamro ini di sepanjang pantai India gonad matang pertama kali dengan panjang 19,1 hingga 20,0 cm. Di perairan Tangerang, Banten, nilai koefisien pertumbuhan atau K ikan suwangi yaitu 0,91 per tahun dan panjang total maksimum hingga 1,0 cm atau panjang asimmatik kurang dari 32,34 cm. Bentukan rata-rata ukuran suwangi pertama kali tertangkap lebih besar dibandingkan dengan ukuran pertama kali matang gonad. Kalian ini baik untuk ketersediaan stok ikan suwangi karena sebelum ikan tersebut tertangkap maka terlebih dahulu sudah melangsungkan proses rekrutmen. Hal ini akan dapat menjamin sumber daya ikan suwangi berada dalam keadaan berkelanjutan dan lestari. Umur dan pertumbuhan ikan digunakan untuk memahami komposisi umur dari populasi umur kematangan rentang hidup yang merupakan dasar dalam perhitungan pertumbuhan, mortalitas, rekrutmen, dan parameter populasi lainnya. Dapat diambil kesimpulan yaitu hubungan panjang berat ikan suwangi jenis jantan dan betina bersifat alometrik negatif dan memiliki faktor kondisi bersifat baik. Rata-rata ukuran pertama kali tertangkap ikan suwangi lebih besar dibandingkan dengan ukuran pertama kali matang gonad. Ikan suwangi dapat tumbuh hingga mencapai panjang infinitif 32,34 cm dengan laju pertumbuhan sebesar 0,91 per tahun. Panjang maksimal ikan suwangi yaitu 3,5 dan rata-rata panjang ikan pertama kali matang gonad yaitu berumur 0,75 tahun. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.